alam. Alam itu nama. Allah itu adalah nama al-dzati al-aliyah. Ingatasi zat yang maha tinggi, al-aliyah. Al-muqaddasati, yang disucikan. Yang kita sucikan, yang disucikan. Wa ma'nahu taimanani Allah, iku al-ma'budu, zat yang disembah. Dihakin dengan hak, lawan sesungguhnya, dengan sebenarnya bihakin. Jadi maksudnya kalau kita menghamba, ma'bud itu artinya kita memasrahkan diri, kita mematuhi, kita menghambakan diri kepada zat yang betul-betul penghambaan itu yang sesungguhnya. Zat itu memang sesungguhnya, atau zat itu, Allah itu adalah zat yang sudah seharusnya, yang semestinya kita sembah, gitu ya, kita sembah. Dan kitanya ini sebagai ma'bud, Karena Allah itu nanti Malik, Malik itu artinya yang memiliki, yang menciptakan, memiliki, lalu kemudian mengatur terhadap kehidupan. Wakilalan diucapkan, ada lagi yang menyebutkan, innahu sesungguhnya Allah, iku ismullahil a'zam. Jadi nama Allah itu adalah nama Allah yang paling agung, yang teragung. Walam yutasamma, dan tidak boleh diberi nama. Walam yutasamma, lan ora kena dikai jeneng, bihi kelawan lafat Allah, sapa ghairuhu sakliyane Gusti Allah. Jadi tidak boleh ada nama untuk apapun ya, untuk apapun yang menggunakan nama Allah itu. Amal ilah, anapun utawi lafat ilahun. Jadi lafat ilah, bahwa moko utawi ilah, iku al-ma'budu, sesuatu yang disembah, dihakin baik dengan hak, dengan yang benar, au batilin, atau dengan sesuatu atau dengan cara yang salah, au batilin, atau dengan batil itu yang tidak benar. Jadi kalau ilah, orang menerjemahkannya Tuhan, gitu ya, Tuhan. Tapi kalau Allah itu ya memang khusus untuk Allah, itu tidak boleh digunakan untuk nama yang lain. Tapi kalau Tuhan itu bisa ada selain Allah, gitu loh. Orang yang tidak mukmin, yang tidak yakin terhadap adanya Allah, ya dia bisa menyembah kepada yang lain. Nah itu disebut dengan ilahun. Ilahun itu pengertiannya adalah Tuhan, menyembah kepada sesuatu yang bersifat apa saja, gitu ya, baik itu yang mestinya benar, mestinya disembah, atau yang tidak disembah. Itu namanya apa? Ilahun. Bahwa muqautai ilahi wal ma'budu bihaqqin au batil. Yutlaqu, diucapkan apa ilah, makanya kalimatnya kan kalau kita membaca tahlil la ilaha illallah. Ilaha itu Tuhan apa saja, gitu ya, Tuhan mana saja. Tapi lalu kemudian dinafikan itu ditiadakan, ya, dengan lafaz la itu, lalu ditaksis, tidak ada Tuhan kecuali yang ada. Kalimatnya begitu. Taksis itu lalu kemudian menjadikan seluruh Tuhan yang tadi, yang kita tiadakan itu, lalu diperos lagi, tidak ada Tuhan kecuali yang ada, hanya, gitu ya. Jadi la ilaha, ora ana pangeran iku maujud illallah, kecuali sing ono hanya Gusti Allah. Makanya kalau ada istisna dalam kaidah fikih, dalam kaidah bahasa itu, usul fikih itu, kalau ada pengecualian yang jatuh setelah nafi, maka artinya itu isbat. Tidak ada yang datang kecuali Zaid. Ya Zaid kok saya teko, gitu ya. Kecuali yang datang siapa? Zaid. Berarti liane Zaid terus kan. Tapi Anda beda kalau menyebutkan Zaid datang. Kemungkinan yang lain datang enggak? Iya, pasti itu ada. Kemungkinan itu ada. Zaid datang. Bisa saja Khalid datang, Umar datang, gitu ya. Tapi yang kita sebutkan saat itu hanya Zaid. Tapi berbeda kalau kita menyebutkan tidak ada yang datang kecuali Zaid. Siapa yang datang? Zaid. Karena pengertiannya tidak ada yang datang kecuali yang datang hanya Zaid. Tadi tidak ada, itu namanya nafi, tidak ada yang datang.
Kecuali yang datang itu menjadi isbat. Isbat itu menjadi iya, menjadi positif. Kecuali yang datang hanya zahir. Berarti sudah tidak ada yang lain. Tidak ada Tuhan kecuali yang ada hanya Allah. Di semua Tuhan kita tiadakan, lalu hanya kita khususkan ya peniadaan itu dengan pengecualian bahwa yang ada hanya Allah. Itu maksudnya la ilaha illallah. Amal ilahu anapun utawi lafat ilah iku fahuwa mongko utawi ilah iku al ma'budu kang disembah bihaqqin au batilin yutlaku diucapkan apa lafat ilah Allah ta'ala wa ala ghairihi lan ing atase selain Allah ta'ala. Jadi kalau bagi orang Kristen ya Tuhannya, Tuhan mereka itu Buddha punya Tuhan sendiri, orang Majusi punya Tuhan sendiri ya. Nah, itu namanya ilahun. Apa namanya? Ilahun. Oke, Rabbi, ar-Rabbu ay al-Maliku. Yang dimaksud dengan Rabbun, Rabbil alamin, ar-Rabbu ay al-Maliku. Zat yang memiliki. Jadi pemilikan yang bersifat absolut. Jadi milik itu, kata milik itu sebagai sebuah simbol bahasa, ya, pelafatan. Kalau itu milik itu menempel kepada Allah, sebagai bentuk sifatnya Allah, bahwa Allah itu zat yang malik, malik yaumiddin, malikun itu adalah milkun mutlak. Karena milkun nanti ada yang milkun nisbiyun, ada yang milkun mutlakun. Milik yang mutlak itu milik yang absolut, yang betul-betul absolut, yang berdaulat banget. Pemilikan yang bersifat absolut, yang tidak pernah diberi milik, miliknya itu yang bersifat permanen, tidak pernah milik itu menjadi bergeser, apalagi menjadi hilang. Itu miliknya Allah, milik. Tapi kalau kita mengatakan saya memiliki HP, namanya milik nisbiyun, dinisbatkan saja kepada saya. Asalnya hakikatnya bukan milik saya, hakikat Allah memberi milik kepada saya, gitu ya. Jadi sesuatu yang kita lafadzkan dalam kehidupan ini sebagai simbol dari sesuatu yang kita pikirkan itu bisa punya makna yang berbeda. Nah, kalau kita berbicara dalam kaitan dengan akidah itu harus kita yakini ada perbedaan itu. Kalau kita mengatakan bahwa obat ini menyembuhkannya itu hakiki apa nisbi? Hakikat apa nisbi? Nisbi, relatif gitu ya. Nisbiyun. Karena memang kita menghubungkan hakikatnya yang menyembuhkan itu Gusti Allah. Hakikatnya ini milik Allah. Hakikatnya itu milik Allah. Tapi kita boleh mengatakan ini milik saya, itu boleh. Paham ya? Karena memang itu simbol bahasa manusia gitu ya. Untuk membuat sebuah penegasan terkait dengan perbedaan pemahaman untuk memahamkan dalam kehidupan. Nah, Allah itu Malik yang bersifat apa? Mutlak, yang bersifat mutlak, yang berdaulat sesungguhnya. Kalau kita mengatakan saya berdaulat dengan rumah saya, dengan tanah saya, dengan apa yang saya tempati ini, saya berdaulat, ini apa kata saya? Itu adalah berdaulat nisbiyun. Hidup pun, nyawa kita pun nisbiyun. Karena hakikatnya yang memiliki adalah Gusti Allah. Wasayyidu al-ma'bud, Rabb ay al-Malik. Wasayyidu lan Tuhan, Sayyid. Ya karena kita ini, manusia ini butuh simbol untuk mengatakan sesuatu itu ya. Yang simbol itu terkadang bisa punya kesamaan. Meskipun substansinya itu berbeda gitu ya. Substansi itu hakikatnya. Hakikat. Ya sama dengan saya mengatakan ya, bangku ini ada, Allah itu ada. Simbol bahasa ada itu kan harus kita berikan gitu kan. Ada. Tapi substansi adanya berbeda. Substansi adanya apa? Berbeda. Makanya simbol itu harus kita pahami, kita jelaskan. Harus kita jelaskan posisinya simbol itu apa. Podo-podo onone tapi berbeda dalam adanya. Sama-sama ada, tapi hakikat adanya berbeda. Hakikat adanya apa? Berbeda. Manusia melihat, Allah melihat, Maha melihat. Sama-sama ada kata melihat, tapi melihatnya substansinya berbeda enggak? Sangat berbeda. Berbeda itu.
Manusia dengan binatang saja melihat, semut itu melihat. Substansinya berbeda. Sama-sama mendapatkan sesuatu untuk menangkap, melihat terus uji, tetapi ruh ini caranya juga bisa jadi berbeda, alatnya juga berbeda, kemampuan melihatnya juga bisa berbeda. Tapi gambarannya kan podo, gitu. Sama-sama melihat. Melihat itu adalah menangkap atau melihat, bisa mendeteksi sesuatu, bisa melihat sesuatu, itu melihat. Tapi substansi berbeda. Jadi sekali lagi ada simbolik, ada pelafatan tadi ini. Ar-Rabb ay al-Malik was Sayyid al-Ma'bud wal Muslih. Muslih itu zat yang ngapi, yang memberikan kebaikan, yang memperbaiki kehidupan. Mudabbir, mengatur, mudabbir. Mudabbir artinya mengatur, mengelola, memanage. Jadi kalau bahasa sekarang memanage, mengatur, memanage terhadap kehidupan. Allah itu mudabbir, ya, memanage terhadap kehidupan, manajer kehidupan yang hakiki itu ya Gusti Allah itu. Namanya al-mudabbir, mengatur itu. Berarti ada aturan, gitu ya. Allah membuat aturan, membuat ketentuan. Ada aturan itu yang menempel pada sebuah penciptaan, semua sudah ada sistemnya, ada aturannya dalam semua yang diciptakan itu sudah ada qadar. Ada qadar, ada penciptaan. Setiap penciptaan itu sudah ada sistem yang menempel pada. Sama orang bikin HP di sini sudah ada sistemnya, sesuai dengan jenis HP-nya. Paham ya? Nah, Allah menciptakan kehidupan juga begitu. Semua makhluk ini diciptakan Allah dengan sistem yang sudah menempel di dalam. Nah, mengatur sistem ini namanya mudabbir. Apa namanya? Mudabbir. Allah zat yang mengatur kehidupan. Mudabbir. Yang menempel pada alam semesta namanya sunnatullah. Apa namanya? Sunnatullah. Hukum alam. Sesuatu yang menjadi sistem namanya hukum. Hukum alam. Hukum alam ini kan ada toh? Ya, air itu hukumnya kayak apa? Tumbuh-tumbuhan itu punya hukum. Nah, hukum itu sistem yang berlaku pada kehidupan. Nah, orang yang benar itu, yang cerdas itu, yang bijaksana, ulul albab itu, dia punya kemampuan untuk melihat sistem itu, gitu ya. Di ilmu nih, oh cara kerjanya atau kehidupan ini berlakunya kayak beginilah. Yang mengatur ini Gusti Allah. Ya lalu kemudian ingat kepada Allah itu. Karena sistem itu yang mengatur adalah namanya al-mudabbir, zat yang mengatur kehidupan. Pasti itu ada yang mengatur, karena tidak mungkin kehidupan itu pasti akan terjadi berantakan kalau tidak ada sistem. Tidak ada sistem. Ada sistem. Sakit itu bagian dari sebuah sistem. Paham ya? Orang kehidupan, orang bisa berjalan, kenapa harus sekian hari, itu bagian dari sebuah sistem. Kenapa padi itu harus tumbuh dengan kita tanam, lalu kemudian ada yang dia tumbuhnya tidak perlu kita tanam, tanamnya sekian lama, dia kemudian kenapa begini. Itu bagian dari sebuah sistem cara ya, yang terkait antara satu unsur dengan unsur yang lain, yang itu disebut dengan sunnatullah. Kita mempelajari itu sesungguhnya. Jadi kalau kita sekolah itu dalam rangka untuk menjabarkan terhadap sistem itu. Kalau kita menjabarkan tentang tumbuh-tumbuhan, jadinya ilmu apa? Tumbuh-tumbuhan ilmu apa? Biologi kan ya, ilmu pertanian, ilmu biologi. Kalau kita menjabarkan tentang yang namanya urusan bangsa, benda-benda, pergerakan macam-macam, ada ilmu fisika, ada ilmu kimianya, yang lalu dijabarkan lagi gitu. Jadi sekolah itu sesungguhnya adalah kita sedang menguraikan terhadap sistem kehidupan. Nah, kalau itu lalu mandek hanya pada uraian, tidak sampai kepada Allah, itu kan naif gitu ya. Itu kan sesuatu yang sangat tidak ada mananya gitu. Wong kita ini belajar ngono wae, pelajari tok yang eleh setengah mati, kita tidak pernah bisa membuat sistem itu, mengatur sistem itu. Apalagi kaitan satu dengan yang lain, antara manusia dengan tumbuh-tumbuhan dengan ini, dengan yang namanya udara, dengan hujan, ini kan sistem semuanya ada satu. Jadi kalau sekolah, kalau kita ngaji, ini mempelajari sebuah sistem itu sesungguhnya. Nah, karena manusia diciptakan ini punya kehendak, punya keinginan, maka dia harus dibangun manusia. Gitu kan? Karena dalam kehidupan manusia ini ada sistem kehidupan, yang sistem itu bisa berubah-ubah. Kalau sistem kehidupan selain manusia itu semuanya konstan. Terus berlaku secara berulang-ulang. Paham ya? Semuanya itu mesti konstan. Hukumnya itu berlaku secara ajeg. Gitu ya. Hukum sosial pun saja itu ajeg.
pada manusia ini yang sulit karena dia bukan harus terus dipangkat. Ada nafsu, ada syahwat, ada ini, ada keinginan, ada ambisi, ada emosi, ada macam-macam ini yang KB ini sulit untuk dirumuskan, sulit untuk dirumuskan. Makanya ada agama, gitu ya, ada agama. Nah, yang lain itu sudah konstan semua bergeraknya. Makanya ada rumus kan, yang sulit dirumuskan itu kan kehidupan manusia. Rumusannya terus bergeser terus, ya. Rumusannya terus kemudian morat-marit. Nah, kita harus terus membuat sebuah rumusan dalam setiap saat kehidupan. Bisa merumuskannya lalu berbeda, itu berbeda. Itu maksudnya wal mudabbir, wal jabir, yang al jabir. Jabir itu yang nambeli, sing menggantikan, menggambeli atau menggantikan sesuatu yang hilang, yang berkurang dalam kehidupan ini. Al-Qaimu kang jumeneng wal qaim. Itu pengertian Rabbun ya. Jadi Arab ay al-Malik. Jadi lafaz Rabbun itu mengandung dari semua bentuk kalimat atau istilah yang melekat dalam sifat-sifat Allah. Allah itu zat yang Rabbil Alamin, artinya al-Malik, memiliki Sayyid, al-Ma'bud, al-Muslih, al-Mudabbir, al-Jabir, al-Qaim. Al-Qaim. Makanya penting ya, mempunyai keyakinan, memahami tentang kehidupan, ini siapa yang menciptakan, mempunyai keyakinan itu menjadi sangat penting. Sehingga hidup ini terkendali dengan keyakinan, remnya gitu, pondasinya. Fihi iku tetap ing dalam lafaz Rabbun, Rabb makna rububiyah wa tarbiyah. Rububiyah mengatur, wa tarbiyah sama, tarbiyah ini mendidik, mengatur. Jadi tarbiyah itu lebih kepada memberikan pendidikan, memberikan norma, gitu ya, memberikan batasan-batasan di dalam kehidupan. Yang tadi saya sebut dengan sunnatullah itu. Namanya apa? Sunnatullah kalau pada alam. Nah, manusia diberi namanya Al-Quran, diberi namanya wahyu, baik Quran maupun hadis, itu adalah hukum yang berlaku untuk manusia. Yang berikan pedoman itu. Karena tadi rumusnya tidak konstan. Kehidupan manusia itu terus terjadi adanya sebuah pergerakan karena tugas-tugas tadi. Malaikat itu konstan. Dia makanya tidak perlu Al-Quran. Malaikat itu tidak perlu syariat. Malaikat tidak perlu hukum karena sudah konstan. Setan sudah konstan karena dia sudah jelek. Makanya sering saya katakan, yang akan dihisab itu hanya manusia. Manusia itu pun yang Muslim. Paham ya? Manusia ini salah. Kalau untuk urusan di akhirat kan, kalau yang lainnya sudah selesai, orang kafir sudah selesai kebaikan dan keburukannya. Untuk di akhirat nanti, untuk orang mendapatkan balasan itu yang dihisab itu orang Islam. Orang kafir banyak tidak termasuk daftar orang yang meyakini Gusti Allah. Ya sudah, kamu tidak yakin saya, untuk apa saya hisab? Tempatmu sudah langsung khalidina fiyah, benar. Tapi kalau orang mukmin dalam kondisi yang dia bisa bergeser, ada yang fasik mukmin itu kan gitu. Mukmin itu ada yang sholihun, ada yang betul-betul taat. Bahwa berbuat salah orang pasti pernah berbuat salah. Tapi kesalahannya ini yang lalu kemudian dihisab, dihitung, dipertimbangkan. Sapiro api, sapiro kebaikan. Api itu pun yang dicatat oleh malaikat itu standar yang sebesar normatif. Malaikat pun mencatat amalia itu secara lahiriah, yang bersifat formal yang bisa dicatat. Tapi ketika berbicara apakah amal itu lalu kemudian tembus di hati, urusan hati itu sudah urusan Gusti Allah. Sehingga ketika malaikat melihat amal itu begitu baik, dicatat begitu bagus, lalu tiba-tiba setiap hari dilaporkan, di tengah laporan itu belum sampai pada langit kelima, ketujuh, sudah dibuang oleh malaikat. Buang, itu apa? Apa bagusnya dengan amal itu? Yang kelihatan di bawah bagaikan surat pengantin baru yang diiringi ya. Kalau dalam kitab hidayah kan gitu. Nah, malaikat setiap hari itu mekanismenya seperti melaporkan gitu. Yang oleh malaikat dianggap ternyata amal itu tidak ada nilainya apa-apa karena tidak ada keikhlasan. Nah, yang tahu ikhlas itu hanya Gusti Allah. Yang tahu ikhlas itu hanya Gusti Allah. Makanya kita disuruh
Tapi standar keabsahan itu apa? Normatif, fikih, syarat rukun, paham ya? Kita sudah lepas dari itu. Tapi apakah yang kita lakukan sholat itu dapat nilai? Itu urusannya Gusti Allah, karena ada substansi hatimu, pikiran kita, kekhusyuan kita, gitu ya. Kekhusyuan kita. Tapi standar sahnya apa? Syarat rukun. Pemenuhan apa? Syarat dan rukun normatif itu kan. Yang dicatat malaikat pun yang mencatat itu, dia tidak tahu tentang keikhlasan kita. Tidak tahu keikhlasan. Yang tahu keikhlasan itu hanya siapa? Allah. Urusan hati itu sudah, urusan jeruan itu jeruannya yang rumah Gusti Allah tahu. Nah urusan bangsa nyoba-nyoba ini malaikat tahu dia. Kita tahu orang ini baik menurut ukuran kita. Tapi ukuran kita memang harus begitu, normatif yang kita lakukan. Kita tidak boleh menghukum seseorang karena berdasarkan enggak. Kamu meskipun ini sebenarnya kamu tidak baik kok, gitu. Tidak boleh. Sok tahu itu malah justru tidak benar, gitu ya. Sok tahu itu tidak benar. Kita hanya menghitung orang berdasarkan apa? Lahiriah. Berdasarkan apa? Apalagi menetapkan hukum itu lahiriah. Tetapi hakikatnya itu kayak apa, isinya kayak apa, layak diterima apa tidak, itu Gusti Allah. Tetapi orang lahirnya gak benar ya, orang lahir saya saja kok jelek. Saya tidak sholat itu kan hanya lahir. Tapi saja aku ini loh Gusti Allah, itu gendeng. Untuk bisa masuk Pak. Anda bilang kacang ini bukan kacang kok. Kacang itu mesti ada kulit ya kan. Tapi setiap kacang di dalamnya ada kacangnya. Kulit kacang, kalau Anda melihat kulit kacang yang masih utuh ya, apakah jerunya mesti ono isinya yang bisa dimakan? Belum tentu. Ono sing bosok siji, ono sing bosok kabeh, kadang ono isinya mek. Kalau ono isinya apa-apa kan begitu propos banget gitu ya. Sama dengan itu sesungguhnya. Tapi Anda tidak pernah bisa menemukan kacang itu kalau tidak pernah ada kulit. Bisa tidak ada mendapatkan kacang tanpa kulit? Tidak bisa. Artinya aku butuh kacang ya Allah, tapi aku nggak mau kulit lah. Langsung nandur kacangnya ya Raisa. Paham ya? Sama dengan beras yang mesti ono apa? Ono gabai, ono kulit. Sajane itu filosofi dalam keikhlasan. Tapi ukuran kita mengatakan itu beras ya cukup lahiriah saja. Ah itu gabah itu. Tapi apakah ada berasnya apa tidak kita? Wis dadi gabah pun ketika kita makan ada gizi apa tidak. Seberapa gizi kita juga tidak tahu kok. Ya kan? Makanya kan dalam ilmu permasaan itu kan gitu toh. Caranya masak supaya apa istilahnya? Apa? Gabah itu mengandung apa? Ya, vitaminnya atau apalah yang terkandung itu kan beda-beda gitu. Kita tidak pernah melihat itu toh, tapi bisa diukur. Sama-sama air saja kita tidak tahu ini mengandung pH berapa, ini tidak, ini kita juga tidak tahu. Air galon, air yang ini itu tidak sama. Belum? Nah itu maksudnya begitu. Substansi orang hidup, tapi kita hanya disuruh melihat lahiriahnya, hukum itu ya. Itu maksudnya itu. Pokoknya fihi ma'nar rububiyah wa tarbiyah, mendidik tadi dengan standar ukuran. Wal inayah itu menjaga. Allah yang menjaga kehidupan. Makanya Allah punya banyak sifat-sifat yang berkaitan dengan kemahaagungan Allah itu. Gitu ya. Allah itu Ar-Razik yang memberikan rezeki, Al-Hadi. Dan sifat Allah itu bersifat lazimah. Sifatun lazimah. Yang bersifat abadal abad. Abadal abad itu berlaku secara permanen dan terus-menerus seterusnya. Kasih sayang Allah itu kasih sayang yang tidak pernah putus. Tapi kalau sholat kita ini sholat yang ada akhirnya. Orang kalau mati sudah tidak lagi kita sholat. Paham ya? Kita tidak perlu lagi zakat. Jangankan kalau mati orang gila saja sudah tidak punya kewajiban untuk sholat. Paham ya? Orang dalam keadaan tidak sadar sudah tidak wajib sholat. Tapi kasih sayang Allah itu tidak pernah berhenti. Tidak pernah berhenti. Baik yang diberikan maupun yang kita minta, yang kita usahakan. Ar-Rahman Ar-Rahim. Makanya sifat Allah bersifat lazimah. Sifatnya apa? Lazim. Lazimah artinya berlaku secara terus-menerus. Kalau Allah itu Al-Hadi, ya pasti Allah akan menunjukkan. Sehingga pasti ada orang yang baik, ada orang yang ngerti agama. Paham ya? Allah akan pasti menunjukkan. Petunjuk itu seberapa kepada siapa itu pasti. Rizki itu Ar-Razik. Allah itu Ar-Razik. Tidak mungkin Allah ketika ada kehidupan tanpa memberikan makan kepada manusia itu tidak ada. Ya, tidak ada. Yang ada manusianya yang tidak mau atau yang tidak tahu gitu ya.
yang tidak mau atau yang tidak tahu dia menjemput atau mengambil, menerima rezekinya itu berapa. Yang kedua, atau dia yang tidak paham, memaksakan diri untuk mendapatkan rezeki di luar dari yang semestinya kepantasan bagi dia. Karena ada yang ngerti pantas awak itu sak piro gitu. Ya pasti manusia itu kan karpe kepin sing akeh. Nah, ketika dia bisa memahami bahwa ini pemberian Allah, oke, saya dapat sekian. Muka nanti diberi tambahan untuk dipantaskan yang lebih banyak. Nah, kalau seperti itu ya benar gitu ya. Sehingga benar itu kan geremeng gitu kan. Dia tidak tahu kepantasannya itu yang menjadi masalah. Akhirnya menjadi masalah orang yang tidak paham itu, nggak ngerti. Gitu. Makna rububiyah wal inayah. Inayah tadi itu menjaga bil makhlukati. Allah menjaga terhadap kehidupan alam semesta itu makna Rabbi. Jadi kita mencoba memberi makna ya kalau membaca Fatihah itu. Alhamdulillah tadi bayangan kita, pujian yang kita berikan, pujian yang betul-betul tulus. Karena baik kita diberi maupun tidak, kita terus memuji kepada Allah itu. Pujian yang betul-betul tulus, tidak karena apapun. Kalau kita dimasakno, masakan sing enak terus kita memuji ya pantas kan. Tapi mbok enak, mbok gak itu tetap kita puji. Bayaran gitu. Wong iki apik opo gak nangone aku, saya tetap memuji ukuran-ukuran kita. Itu berarti sudah pada tingkat level yang tinggi. Gusti Allah itu memberi sesuatu yang kita senang, sing karepe awan dhewe, opo sing gak kita karep itu kita puji. Karena kita meyakini yang kita suka itu pun sakjane tetap karena kita yang tidak tahu lalu kemudian kita menjadi tidak suka. Kita menjadi jengkel itu karena kita merasa mungkin kita yang tidak paham. Kenapa harus diberikan itu? Bisa jadi pahamnya besok, bisa jadi pahamnya itu nanti akan nanti. Makanya ada cerita, ada orang punya anak 3, yang 2 ini anak sergap sekolah, sergap ini sergap, yang satu dia malas sekolah, dia tidak mau sekolah. Tentu jengkel karena dia merasa orang yang berpendidikan orang tua gitu kan. Ternyata tahunya dia ketika sudah tua, anak sing gak patek gelem sekolah iki sing manfaati gitu ya. Sing loro ini karena dadi wong sing pinter, dokter, dadi orang profesional, wis metu kabeh gitu. Sing gak gelem sekolah iki ternyata ini. Baru dia sadar ya Allah, ternyata iki sing manfaat iki. Bocah sing relate lu ini gitu ya. Sing gak gelem sekolah tapi dia ternyata oleh Allah disiapkan untuk menjaga saya. Paham ya? Makanya jangan memaksakan sesuatu yang terkadang Allah itu memberikan. Tahu kita kadang harus terlambat gitu ya. Tahu kita. Oke lah, kita tahunya terlambat, tapi yakin saja, itu saja dulu ya. Yakin saja bahwa sesuatu yang tidak kita sukai, yang tidak sesuai dengan target kita, yang tidak kehendaki itu pasti adalah yang terbaik yang diberikan. Karena Gusti Allah tidak punya kepentingan dengan kita. Kalau kita kalau kita kepada sesama manusia itu pasti ada kepentingan kan? Pasti ada kepentingan ini karena adik saya, karena ini orang keluarga saya, karena ini orang dekat saya kan begitu. Tapi Gusti Allah itu langsung podo wae kabeh. Bagi Gusti Allah itu. Yakini saja dulu bahwa itu pasti yang terbaik meskipun kita hari itu belum apa? Belum paham. Nyanyi untuk apa itu. Sehingga kita tetap dalam kondisi yang stabil, yang normal itu. Ini abot kadangnya. Bukannya kadang, mengabot tenang. Abot tenang, ujian itu susah gitu. Tapi susah itu manusiawi itu. Ya. Jangan bilang kendali. Kendalinya balik nomornya fondasi tadi. Itu. Jadi mikir gitu. Makanya Nabi itu bilang ya, sabur itu fisodamatil ula. Kalau ada ujian orang lalu kaget pasti itu manusiawi gitu ya. Tapi segera saja kita punya tadi ini keyakinan. Al-alamina jam'u alam. Alamin itu jamak dari lafaz alamun. Namanya mulhaq, jamak mudzakkar salim. Wa huwa alam iku kullu mawjudin siwallah. Alam itu artinya apa? Setiap yang ada selain Allah. Allah itu ada, tapi adanya Allah bukan alam. Karena tidak diciptakan. Sesuatu yang ada selain Allah, itu namanya apa? Alam. Jin itu alam, setan itu alam. Manusia itu alam. Makhluk yang berupa malaikat juga alam. Surga itu juga alam. Karena diciptakan. Neraka itu juga alam yang diciptakan. Kalau lalu surga itu menjadi abadi karena diabadikan oleh Allah. Paham ya? Tidak abadi secara dirinya sendiri. Ya sama dengan adanya gitu kan. Diciptakan karena diizinkan. Jadi alam itu apa? Kullu mawjudin.
Alam semesta ini ya maksudnya ya semua penciptaan ini yang diciptakan oleh Allah. Wa huwa ta'alamiku anwa'un macam-macam. Ka'alamil insan wal hayawan wal nabat wal dhulli wal jinni. Walafzul alam iku ismu jinsin la wahidah. La wahidah itu tidak ada mufradnya. Iku lahu tetap kedua alam. Min lafzi saking lafadznya alam. Mislu rahtin wa qaumin. Kaum, ya. Kaum itu juga tidak ada isim jenis. Oke, itu namanya alam. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Penggambaran maknanya kayak tadi itu ya. Alhamdulillah segala pujian yang hakiki yang bersifat mutlak itu hanya milik Gusti Allah. Bolehkah kita memuji selain Allah? Boleh, pujian dalam bentuk nisbiyun. Dalam bentuk apa? Nisbiyun. Yang sifatnya nisbiyun. Yang relatif ya. Allah, kita menyebut Allah itu, ya tadi itu gambaran. Allah, zat yang kita sembah, zat yang kita sembah, yang menciptakan alam kehidupan. Berbeda dengan lafaz apa? Ilahun. Tidak boleh ada nama selain Allah. Allah itu tidak boleh digunakan nama untuk apapun selain Allah. Rabbi, Ar-Rabb artinya Al-Malik, As-Sayyid, dan seterusnya Al-Khaliq tadi ini. Yang memiliki, yang seterusnya Al-Alam. Oke, kita baca bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 ya rabbal alamin. Bifanfa'na bibarakatihim. Wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim. Allahumma salli ala Muhammad.